Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan pelajaran kita di hari Jumat malam pada maghrib tentang kaidah bahasa Arab yaitu nahwu dengan baca buku atau batasannya Syarh Muqaddimah Al-Juriyah karya dari Syekh Muhammad bin Fitin Abdul Hamid rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu kita hampir menyelesaikan tentang nawasibul mudhari atau al-nawasib, alat penasab. Di sini penulis mengatakan nawasibul mudhari di halaman 74. Nah, amil-amil yang menasabkan mudhari kemarin terbagi menjadi 3 macam. Ada yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu ada 4, an, lan, fi, dan kai. Kemudian ada yang menasabkan dengan bantuan an, tapi yang mudmarah, yang hukumnya jawazan, maka dia ada 1, yaitu lam ta'lil atau lam kai. Lam kai. Kemudian macam yang ketiga adalah yang menasabkan dengan perantaraan mudmarah, cara hukumnya wajib, maka dia ada 5 huruf, yaitu lamul juhud, kemudian hatta, kemudian fa dan wawu. Ya, fa-nya namanya fa sababiyah, wawunya wawu ma'iyah. Nah, kemarin kita sudah sampai pada fa dan wawu ma'iyah di halaman 77. Nah, itu ada syaratnya, harus sebagai jawab daripada tolak. Jawab daripada tolak. Kemudian tolak itu kemarin ada disebutkan ada 8 macam, yaitu ada amr, perintah, kemudian doa, yaitu berdoa. Kalau perintah itu bedanya sama doa apa? Kalau perintah dari atas ke bawah, dari yang besar ke kecil. Kalau doa itu dari bawah ke atas atau dari kecil ya ke yang besar. Tapi sighahnya sama. Kalau dalam syaraf itu sama-sama sighah fi'il amr. Sama sighahnya itu fi'il amr. Kemudian nahi, larangan, kemudian istifham, itu ma'ruf ya, sudah diketahui ya. Kemudian al-ard, apa kemarin ard? Ya, permintaan dengan cara yang halus. Kemudian tahdid, apa tahdid? Ya, permintaan dengan agak keras atau ada sedikit paksaan, istilahnya gitu, ada paksaan, bisa. Kemudian ada tamanni, tamanni yang angan-angan, kemudian ada ojek. Disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kemarin kita sampai di bait syair tentang tamanni ya. Wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil. Tamanni adalah permintaan sesuatu yang mustahil. Jadi bahasa sarapan ya, mustahil, sesuatu yang enggak mungkin terjadi, atau dikatakan menulis au ma fihi usrun, atau di dalamnya itu ada kesulitan, itu kesulitan untuk terwujudkan. Nahu qaulu syair, contohnya seperti ucapan penyair, laital kawakiba tadnu li fa'udhimaha. Syahidnya yang jadi pembahasan di sini mana? Nah, pembahasan kita fi'il mudhari, pemasukan fa'ul jawab, sababiyah. Ya, fa'udhima. Itu yang jadi syahidnya, di garis bawah aja itu. Artinya, laital kawakiba tadnu li. Seandainya bintang-bintang itu mendekat kepadaku, maka aku akan merangkainya menjadi uqud madhin, jadi ikatan pujian. Fama ardalakum kalimi. Maka tidaklah aku puas untuk kalian terhadap ucapanku.
Jadi kalau sekedar ucapan tidak puas, sehingga pengennya sampai merangkai bintang-bintang untuk diberikan kepadanya. Nah, ini syahidnya adalah fa'andiman, atau fa'andimaha. Kemudian berikutnya wa mithlu, dan contoh yang lainnya ya, qaulul akhari, ucapan orang lain. Qaulul akhari, ini bacanya al-akhari karena dia majrur mudhafun ilaih. Jadi misluhu, dan contohnya kan itu adalah ucapan yang lain, ucapan orang yang lain. Al-akhari aslinya itu akhara, dia ghairu munsharif, aslinya kan gitu. Karena kemasukan alif lam. Yaitu ucapannya apa? Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyidu. Cara artinya dulu, ala di sini fungsinya untuk istiftahiyah, istiftah. Apa istiftah? Pembukaan. Seperti dalam sholat ada doa istiftah. Di ala itu ada dua, ada yang ala istiftahiyah seperti ini, ada yang ala istifhamiyah. Kalau istifhamiyah pertanyaan. Kalau istifhamiyah itu apakah tidak? Apakah tidak? Kemarin apa dalam apa itu? Arat atau apa? Kemarin permintaan itu. Ya, dalam contoh arat kemarin itu ala tazuruna fanukrimaka. Itu alanya ala, itu maksudnya yang di arat itu alanya istifhamiyah ini. Jadi minta dengan cara bertanya terlebih dahulu. Nah, kalau yang di sini ala laita syababa, alanya itu istiftah, iya, pembukaan. Artinya sering diterjemahkan apa? Ketahuilah. Ketahuilah. Seperti dalam apa? Al-Baqarah itu ala innahum humusufaha. Ketahuilah bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang sapi. Orang yang bodoh. Di sini ala ketahuilah laita syababa. Nah, laita ini namanya harfu tamanni. Laita namanya harfu tamanni. Dia saudaranya inna. Saudaranya inna, harfu tamanni, ya saudaranya inna, maka beramal menasabkan isimnya itu syababa. Laita syababa. Harfu tamanni maknanya apa berarti? Seandainya asyababa, waktu muda, atau masa muda, pemuda, syabab. Ya'udu yauman, ya'udu artinya kembali. Yauman pada suatu hari. Seandainya masa muda itu berulang atau kembali pada suatu hari, fa ukhbirahu, maka aku akan mengabarkan kepadanya. Ini hanya kembali ke waktu muda, masa muda. Maka aku akan mengabarkan kepada masa muda tersebut bima fa'alal musyibu, dengan apa yang al-musyibu lakukan. Al-musyibu itu berasal katanya dari kata syaib. Syaiban itu beruban. Musyib itu isim fa'il, jadi orang yang beruban. Jadi maknanya apa? Orang yang sudah tua. Jadi ini bait syair untuk apa? Angan-angan. Ketahuilah seandainya masa muda itu bisa kembali pada suatu hari, maka aku akan mengabarkan kepada masa muda itu dengan apa yang masa tua itu lakukan. Ini biasanya kayak apa? Penyesalan ya, orang-orang yang sudah tua gitu. Orang-orang yang sudah tua itu kan sudah ngerasa kalau sholat ya wis tidak bisa sempurna gerakannya kan, misalkan gitu. Jadi kalau mau ibadah ya tidak segiat waktu muda. Nah, itu biasanya ada rasa penyesalan itu. Nah, seandainya waktu itu bisa terulang, aku akan ceritakan kepada masa muda itu kalau sudah tua tuh kamu kayak gini-gini. Itu hanya penyesalan. Dan ini nggak mungkin terjadi kan? Nggak mungkin bisa masa muda itu terulang. Nah, syahidnya mana ini? Pembahasan kita fa ukhbiro. Faknya namanya fa sababiyah. Fa sababiyah. Nah, ini dia terletak setelah tadi, terletak dalam konteks tamanni. Terletak dalam konteks dia tamanni, angan-angan.
Kemudian contoh yang lainnya wa nahwu laitali malan fa ahujja minhu. Ini juga angan-angan laita harus utama nih seandainya li aku memiliki malan harta. Seandainya aku memiliki harta fa ahujja minhu, maka aku akan berhaji darinya. Itu berhaji dengan menggunakan harta tersebut. Dari harta tersebut aku berangkat haji dari harta tersebut. Ini juga sama dengan mana syahidnya yang dibahas ahujja. Kata hajja yahujju. Yahujju failnya ana maka menjadi ahujju. Nah di sini dia mansub karena setelah fa'u sababiyah dia mansubun bi an mudmaratan wujuban. Jadi i'rabnya seperti kemarin. Jadi ahujja fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Karena dia terletak setelah fa'u sababiyah dalam konteksnya itu taman. Ini taman. Kemudian berikutnya wa amma raja'u, dan adapun raja harapan bahwa talabul amril qaribi al-husuli. Raja adalah permintaan suatu perkara. Amr di sini diartikan perkara, bukan perintah, tapi perkara. Jadi amr itu bisa bermakna perintah, bisa bermakna perkara. Seperti kita mendoakan saudari kita, yassarallahu amraka. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Kalau zamannya umuraka. Maka di sini adalah talabul amril qaribil husuli. Raja adalah permintaan suatu perkara yang dekat hasilnya. Maksudnya itu dekat untuk meraihnya. Jadi sangat bisa tercapai, diharapkan. Itu adalah raja. Adapun tadi tamani itu ba'id, jauh untuk bisa terhasilkan. Nah, perbedaan antara tamani dengan raja hanya seperti itu. Jadi antara satunya itu raja itu masih besar kemungkinan terjadinya, kalau tamani itu kecil untuk terjadinya. Nah, contohnya adalah la'allallah apa ini? Ya, la'allallah. Terus yashfini fa azuraka. La'allallah karena kenapa Allah al-Abdul Jalal mansub? Ya isimnya la'ala, la'ala saudarinya inna seperti laita. Saudarinya inna seperti laita, dia juga satu tamani atau harfu raja. Semoga Allah yashfini menyembuhkanku. Fa azuraka, maka aku akan menziarahimu, mengunjungimu. Aku akan mengunjungimu. Mana syahidnya? Ya, azura. Ya, azura fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Bi an mudmaratin. Ya. Bisa mudmaratan, bisa mudmaratin. Bi an mudmaratan bisa itu hal, kalau mudmaratin berarti dia naat untuk an mudmaratin. Nah, kemudian sedikit murajaah, la'allallaha yashfini. Yashfi apa i'rabnya? Yashfi fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, karena tidak ada nasab dan penjazm, dia marfu itu yashfi. Nah, namun alamat i'rabnya apa? Alamat rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, alal ya mana amiduriha asikal, berat karena ya. Nah, masan tuh. Nah, ini selesai pembahasannya. Nah, kemudian penulis Tuhfatus Saniyah ini mengatakan waqad jama'a ba'dul ulama'i hadhil asya'a tis'ata. Dan sungguh ba'dul ulama, sebagian ulama itu jama'a, mengumpulkan hadhil asya'a tis'ata, perkara yang 9 ini atau 9 perkara ini. Mana disebutkan 8 atau 9? Tadi di atas yang 8 ya.
Itu di atas itu baris kedua 8 ya. Wa matlabu fasamaniyatu. Masya'a 8. Di sini disebutkan 9. Ya, kita baca aja now. Lagi perbaikan semua aja ya. Oke. Nah, betul lah ya. Tadi koneksi internetnya, sekarang listriknya. Kita selesaikan ya. Memang nanggung tinggal dikit. Jadi sampai waqad jama'a ba'dul ulama'i hadhil asya'a tis'ata. Jadi sebagian ulama itu telah mengumpulkan 9 perkara ini alati tasbaqul fa'a wal wawa, yang 9 perkara ini mendahului ya, huruf fa dan wawu. Jadi istilahnya itu konteks kalimat yang dimasuki fa sababiyah dan wawu ma'iyah itu ada 9 perkara. Namun tadi di atas disebutkan 8, nanti di bawah nanti disebutkan 8 lagi. Cuma di sini kalau disebutkan 9 ini. Wallahu taala alam kenapa disebutkan tis'ah ini kurang gambar. Kita baca fi baitin wahidin. Ini baitin bukan berarti rumah ya. Baitin artinya apa? Bait syair. Ya. Jadi baitin itu artinya bait syair, itu jamaknya abiyat. Abiyatun. Jadi kalau yang maknanya bait syair itu bait jamaknya abiyat. Tapi kalau bait yang artinya rumah jamaknya apa? Buyut. Ya, buyutun. Nah, ini maksudnya adalah bait syair. Fi baitin wahidin, dalam satu bait syair. Wa huwa, yaitu bait syairnya adalah mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Ya, artinya mur itu perintahkanlah, wad'u dan berdoalah, wanha dan laranglah. Ini kan konteks-konteks di atas tadi. Ya kan? Konteks-konteks apa? 8 perkara yang maknanya itu tolap. Jadi tolap itu ada 8 perkara. Itu apa? Mur itu artinya perintahlah. Wad'u, doa, berdoalah. Wanha, nahi, larangan. Wasal, sal ini apa? Pertanyaan, ya istifham, kan itu. Wa'rid, arad, ya, permintaan dengan halus. Lihaddihim, untuk apa? Untuk mentahdid mereka. Haddihim itu untuk mentahdid. Nah, tahdid kemarin apa? Permintaan dengan agak
agak keras dengan desakan. Kemudian tamanna, berharaplah atau berangan-anganlah. Berangan-anganlah, warju dan berharaplah. Katakan nafiyu, demikian pula an-nafi qad kamula. Oh berarti 9 dengan nafi. Jadi yang dimaksud dengan 9 ini adalah an-nafi yang pertama. Jadi kan syaratnya apa? An-nafi au tolab. Nah, tolab itu ada 8, nafi ada 1. Bisa dipahami ya? Ingat gak kemarin? Di atas dulu, baris pertama kemarin di atas kan ada fi jawabin nafyin au tolabin. Ketemu tulisan itu? Paling atas kanan. Nah, itu kan syaratnya itu. Nah, jadi halaman sebelumnya kan bisyarti an yaqa'a kulun minhuma fi jawabi nafyin au tolabin. Jadi fa dan wawu itu harus terletak setelah nafi atau tolab. Dan nafi itu dihitung 1, tolabnya dihitung 8. 8 macam. Ya, tadi amar, doa, nahi, istifham dan seterusnya. Itu ada 8 macam. Berarti kan 9. Makanya tadi penulis mengatakan jama'a ba'dul ulama hadil asya'a tis'ah. 9. Namun di sini BCR-nya cuma 8 nanti kita baca lagi. Jadi sampai taman nawarju. Kadang nafi demikian juga an-nafi qad kamula, telah sempurna. Maksudnya telah sempurna itu syaratnya tadi telah sempurna disebutkan semua. Nah, namun di sini kalau kita hitung mur, ud'u, wanha, sal, kemudian a'rid, haddihim, tamanna, warju. Wakadakan nafiyu. Masuk semua. Namun setelahnya ini kalimatnya agak lagi. Wa qad dzakara al-mu'allifu anna thamaniyatun. Dan penulis, kalau mu'allif berarti siapa? Penulis apa ini? Penulis Ajrumiyah di matanya kita lihat lagi. Memang belajar harus ulang-ulang. Disebutkan dari matan Ajrumiyah kayaknya enggak. Kalau Ajrumiyah musannif ini mu'allif berarti penulis ini batusannya. Jadi waqad dzakara al-mu'allifu anna thamaniyatun, dan penulis telah menyebutkan bahwasanya makna tolab itu tadi ada 8 atau konteks kalimat yang harus mendahului fa sababiyah atau wa ma'iyah itu ada 8. Li'annahu, karena lam yu'tabar atau itu arroja'a itu mansub ya. Kalau dimansubkan berarti ini fiilnya maklum. Lam ya'tabir. Iktabara ya'tabir. Lam ya'tabir arroja'a minha. Karena penulis tidak menganggap roja itu termasuk bagian darinya. Tapi di bait syariah itu warju. Misalnya yang kurang paham, Allah Ta'ala. Intinya kita pahami aja yang pelajaran yang lalu sama tadi tambah apa sedikit contoh tadi. Intinya apa? Fa dan wawu, ya, fa dan wawu itu bisa menasabkan fiil mudhari. Gitu ya. Setelah fa sababiyah dan setelah wawu ma'iyah itu menasabkan fiil mudhari. Ya, dengan bantuan an mudmarah wujuban. An mudmarah wujuban. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu konteks kalimatnya sebelumnya itu ada nafi atau tolab. Nah, tolab ini ada 8 macam kemarin. Ada apa? Amar, doa, dan seterusnya tadi. Ya, kesimpulannya itu aja. Itu fa dan wawu. Nah, terakhir al-harful khamis, huruf yang kelima, ini yang menasabkan fi'il mudhari. Ini yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah wujuban. Yaitu huruf au. Jadi huruf yang kelima adalah au. Au ini adalah huruf au. Kan dalam matanya apa? Wal waw wal fa'u wa au, dan au. Nah, ini wa yustaratu fi hadhil kalimati, dan disyaratkan
dalam kata ini, itu kata au, antakuna bimakna illa au bimakna ila. Jadi disyaratkannya apa? Keberadaannya daripada kata au. Nah, au itu biasanya maknanya apa? Atau kan? Tapi di sini ada syarat, maknanya bukan atau. Maknanya adalah illa. Apa illa? Kecuali. Atau bimakna ila. Kalau ila apa artinya? Sampai kepada. Sampai kepada maknanya goyah. Nah, itu syaratnya salah satu dari dua ini. Jadi maknanya illa atau maknanya ila. Nah, berikutnya kaidahnya. Wadhabituha atau wadhabitul ula, dan kaidah yang pertama, aturan yang pertama yaitu ketika maknanya illa kecuali, yaitu adalah an yakuna ma ba'daha yanqadi duf'atan. Nah, keberadaan kata setelahnya itu adalah yanqadi duf'atan. Yanqadi itu tertunaikan, terlaksana atau terjadi duf'atan secara tiba-tiba, seketika. Duf'ah itu bisa bermakna, kalau dalam kita sekolah itu angkatan. Kamu angkatan berapa? Kelompok angkatan berapa? Tapi bisa bermakna seketika terjadi. Mana duf'ah. Ini maknanya yang seketika juga. Nahu, kita lihat contohnya untuk lebih memahamkan. La'aktulannal kafira au yuslima. Secara zahir yang kita bahas yang mana syahidnya? Ya, au yuslima itu yang fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Itu yuslima. Artinya apa? La'aktulana, sungguh aku akan membunuh orang kafir illa, nah, maknanya gitu. Kecuali yuslima, dia orang kafir itu masuk Islam. Jadi makna au di sini adalah makna illa gitu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya kalau diartikan atau gimana? Sungguh aku akan membunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Bisa dipahami kalau gitu. Ya. Atau dia masuk Islam, maka aku tidak membunuhnya, kan itu lanjutannya gitu. Nah, tapi secara bahasa maknanya illa, kecuali dia masuk Islam, maka aku tidak akan membunuhnya, maknanya itu. Tapi kalau dia masih kafir, maka sungguh akan membunuhnya. Nah, kemudian wadhabitu tsaniyah, ya, kaidah yang kedua. Tapi di sini tadi Pak, kalau terjemahnya sampai itu enggak seketika. Berarti seolah-olah kan saya akan membunuh orang kafir sampai dia masuk Islam, berarti membunuh terus sampai itu kan gitu. Kan ada kemungkinan mana seperti itu kan. Nah, ini maknanya tadi apa? Duf'ah, harus segera. Sebelum saya membunuh dia masuk Islam dulu itu, segera langsung. Maknanya itu duf'atan tadi. Jadi beda memang apa, bahasa Arab itu kadang tidak bisa terwakili dengan terjemahan bahasa Indonesia kan gitu. Nah, kalau kita paham kaidah-kaidahnya ini kita bisa memahami dengan benar. Wadhabitu tsaniyah, lanjut ya. Dan kaidah yang kedua itu ayakun nama bada hayan qadi syai'an fa syai'an. Ya. Keberadaan kata setelahnya itu terjadi secara syai'an fa syai'an tuh bahasanya namanya itu apa? Step by step gitu loh. Ya. Satu perkara lalu satu perkara. Sedikit demi sedikit. Nah, kira gitu. Terjadinya sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an. Satu perkara kemudian satu perkara. Nah, ini yang maknanya ila tadi, sampai gitu. Sampai karena apa? Perlahan apa? Satu perkara demi satu perkara. Syai'an fa syai'an. Contohnya apa? Nahwu qauli syairi. Contohnya adalah ucapan penyair la astahilanna. Nah, ini wazan istaf'ala yastafilu, astahilanna. La astashilanna as-sa'ba. Au udrikal muna. Nah, ini syahidnya apa? Udrika. Udrika dari fi'il madhi adroka yudriku. Adroka yudriku. Yudriku kalau ana berarti udriku.
udriku mansub menjadi udrika. Artinya apa? Aku mendapati. Atau aku mendapati atau aku meraih. Maknanya apa? La astashilanna. Sungguh aku akan istishal. Istishal itu dari kata sahal. Sahal itu mudah. Istishal masuk wajan istaf'ala itu maknanya menganggap mudah. Sungguh aku akan menganggap mudah as-so'ba, perkara yang sulit. Aslinya tuh sulit, Pak, itu. Cuman dia berusaha menganggap ini mudah gitu. Seperti kita ini sedang belajar bahasa Arab kan gitu. Sebetulnya kan sebagian orang kan merasa sulit. Tapi anggap aja apa? Mudah, sabar gitu loh. Nah, ini kan namanya perlahan demi perlahan. Au udrikal muna. Nah, ini au di sini maknanya ila. Sampai saya mendapati cita-citaku. Al-muna itu tamani itu. Muna, cita-cita. Sampai aku mendapatkan meraih apa? Cita-cita. Jadi terus-menerus apa? Istishal. Apa menganggap mudah. Perkara yang yang sulit. Walaupun terasa sulit, tapi terus-menerus dia syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Satu perkara demi satu perkara dia pelajari. Ya. Kesulitan ya diulang lagi, kesulitan diulang lagi, merasa mudah sampai mendapatkan apa cita-citanya. Ini lanjutkan syairnya itu faman qadatil amalu illa lisabiri. Fama maka tidaklah inqadat tunduk. Inqadat tunduk, inqiyat kan tunduk. Maka tidaklah tunduk al amalu itu pakai hamzah, amal itu maknanya cita-cita. Seperti Muna tadi. Jadi maka tidaklah cita-cita itu bisa tunduk illa kecuali lisobiri untuk orang yang bersabar. Jadi kalau pengen meraih cita-cita ya harus bersabar. Jadi kalau kita cita-cita kita pengen bisa paham bahasa Arab ya bersabar menempuh apa tanda petik kesulitan belajar bahasa Arab. Tapi harus merasa apa istishal, merasa mudah bersabar. Ya, kesimpulannya saya ulangi lagi, intinya pelajaran 2 pekan kita ini adalah membahas tentang huruf wawu, kemudian fa dan au. Wawu, fa dan au. Nah, ini konteksnya itu adalah dia sebetulnya konteksnya itu sama-sama apa? Jawab. Jadi kan dalam matanya kan wal jawabu bil waw fa au. Kenapa jawab? Karena ada kalimat sebelumnya. Kalau yang huruf fa dan wawu kemarin itu syaratnya tadi nafi atau tolak. Nafi atau tolak. Nah, kalau yang au di sini tadi ya konteksnya apa? Maknanya itu adalah illa atau ila. Bermana illa atau semoga bermanfaat. Kalau misalkan apa, semoga Allah mudahkan ya. Kita berharap semoga Allah mudahkan. Namun seandainya apa ada yang kesulitan mungkin bisa merojaah, mudah ke arah bareng sama temannya. Misalkan apa rekamannya bisa diulang-ulang lagi. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim li walakum wa lisyahil muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.